Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arrifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan kesempatan yang akhirnya kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk memurojaah dan memudzakarah terhadap salah satu kitab yang mana kata Abu Yazid Ramadan Al-Idrus itu mengatakan bahwasanya Matnul Jurumiyah kitab Fathin li Jami'il Ulum, bahwasanya kitab Jurumiyah itu adalah menjadi kitab futuh. Kitab futuh bagi apa? Kitab futuh bagi seluruh ilmu. Jadi seluruh ilmu itu ilmu futuhnya itu adalah dari apa? Futuhnya itu sebab futuhnya adalah dari mana? Dari kitab Jurumiyah. Maka afdhalnya kita mulai dari Jurumiyah. Oke, langsung aja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 kalimat, yaitu adalah ibarah, ya lebih tepatnya ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Ya kan, kita sudah sekarang kita masuk ke ibarah fal ismu yu'rafu, ya. Fal ismu yu'rafu. Oke, kita mulai. Nah, di sini teman-temanku sekalian, fal ismu di sini dimulai dengan dimulai dengan huruf fa. Fa ini fa apa? Fa-nya adalah faul istinafiyah atau nama lainnya faul fasihah. Ada yang mengatakan lain juga membacanya faul fadhihah, ya. Apa fa istinafiyah bayaniyah? Itu adalah fa yang memang dia itu istinaf, kan berarti di awal kan, tapi dia fungsinya bayaniyah, li bayani soalin muqaddar. Hampir sama dengan waw istinafiyah kemarin yang mana dia juga menjelaskan soal muqaddar begitu ya. Nah, berarti kan di sini karena ada soal muqaddar, maka apa? Maka nanti dia itu ada soal muqaddar, ada sesuatu, ada pertanyaan yang dia itu disimpan gitu ya, atau tidak ditampakkan. Nah, apa pertanyaan tidak ditampakkan? Idza kana al-ismu juz'an minal kalam kal fi'li wal harfi fama yatamayyazul ismu anil akhar, ya. Ketika misalnya isim itu juz'an minal kalam, kita sudah bahas itu di pertemuan keberapa? Ketiga ya. Ya, tentang juz dan juz'i, ya. Walaupun kemarin tuh memang yang lebih pas adalah isim itu menjadi juz'i bukan juz, walaupun nanti di hasyiator dan juga di, kalau nggak salah di hasyiah pun aja ya, itu adalah mengatakan dia juz'u, tapi isim itu adalah juz'un hakiki, ya. Itu ya, begitu nanti antum bisa murojaah. Ketika misalnya isim itu adalah juz'an minal kalam, dia bagian dari kalam seperti fi'il dan juga huruf, maka apa? Maka apa yang akan membedakan antara isim dengan yang lainnya? Apa yang membedakan isim itu dengan fi'il? Apa yang membedakan isim itu dengan huruf? Apa itu? Ya, maka jawabnya dijawab dengan ini, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Begitu ya. Nah, tapi ada iskal teman-temanku sekalian, ya kan? Semisal idza kanat hadhi alamatin lil asma. Misalnya khafat, tanwin, dukhulul alif wal lam min hurufil khafdi, ini dia adalah alamat tanda bagi si isim. Ma'a wujudi ba'dil asma alladzi la yaqbalu hadhil alamat. Tapi kan ada sebagian isim yang mana dia tidak menerima alamat ini. Contoh lafaz darab dan nazal. Nazal. Ini nazal ya insyaallah ya. Ini lalasab nazal. Jadi begini. Ada dia itu isim yang tidak menerima semua alamat ini. Contoh kayak darab ini. Jadi darab dan nazal ini adalah isim fi'il yang mengikuti lalasab lazan fa'al ya. Nah gitu ya, yang mana itu dia tidak menerima ke semua tanda ini. Dia nggak bisa menerima khafat, nggak bisa menerima tanwin dan dukhulul alifi wal lam dan lain sebagainya. Nah, dan dia itu kan juga isim fi'il amr yang menunjukkan ya dulu alal amr. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Ya kan, padahal kan di situ kan jelas bahwasanya isim itu diketahui dengan beberapa alamat ini, sedangkan ada isim yang dia itu tidak diketahui dengan alamat ini. Maka dijawab fal ism, jawabnya gimana? Jawabnya ada di kitab Hasyiah pun aja. Fal ismu ay afraduhu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kalimat dari ibarahnya itu, Syekh itu kan mengatakan fal ismu yu'rafu, ya. Fal ismu isim, ya kan, di sini kan nggak disebutkan isimnya berapa, nggak disebutkan berapa. Nah, di sini di Hasyiah pun aja yang dimaksudkan adalah afrodnya,
ya, afrodnya. Wal murad ba'duha la kulluha. Dan yang dimaksud dari fal ismu yu'rafu itu adalah sebagiannya dan bukan keseluruhannya. Jadi Syekh bukan mengatakan bahwasanya seluruh isim itu diketahui dengan alamat ini, tidak, tapi yang dimaksudkan dengan ba'duha. Idh minal asma'i malaik balu al alamat allati dzakaraha. Karena ada beberapa sebagian isim yang memang tidak menerima apa? Tidak menerima tanda, gitu ya. Nah, pertanyaannya lagi, ini misalnya kalau kita mau mendakikan lagi, loh, kok tahu di sini itu apa namanya yang dimaksud wal murad ba'duha? Ya kan, padahal kan di sini kan nggak ada kata-kata ba'du. Ya kan ibaratnya gimana? Fal ismu apa? Yu'rafu. Nggak ada, bukan fa ba'dul ismi yu'rafu. Tapi kenapa kok muradnya di sini kok diketahui dia ba'du, bukan kullu. Nah, gini ya. Nah, ini makanya ini kita akan agak bawa seret sedikit di mantik. Ya, kita seret sedikit di mantik. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita membawa kata mantik ini dibawa di ilmu mantik ini kita bawa ke pembahasan qadhiyah. Qadhiyah itu apa sih qadhiyah? Qadhiyah itu adalah qaulun yahtamilu sidqa wal kidhba lidzatihi. Adalah suatu ucapan yang memang dia ihtimal ada kemungkinan dia benar atau salah. Ya, secara zatnya. Jadi secara zatnya qadhiyah atau secara zat qaul tersebut itu dia yahtamilu sidqa wal kidhba. Dia memiliki kemungkinan dia bohong atau dia benar atau salah. Bahasanya seperti itu ya. Nah, qadhiyah nanti sebenarnya ada pembagian ada banyak, tapi nanti Anda sebutkan 3 aja di sini. Ada qadhiyah kulliyah, ada juz'iyah, ada muhmalah. Ya. Apa qadhiyah kulliyah? Intinya adalah dia qadhiyah yang dia punya sur atau bahasanya apa? Ada lafadz kulnya, begitu ya. Ada lafadz sudah ada kamiyah. Ada kamiyahnya atau berapanya, gitu ya. Contoh misalnya gini, kullu insan hayawan. Ya kan? Di sini ada kata-kata kulnya. Maka apa? Maka di sini adalah dia adalah qadhiyah kulliyah. Ya, apa qadhiyah kulliyah, gitu ya. Nah, kalau juz'iyah namanya juz itu kan bagian. Kalau kul kan keseluruhan. Ya kan, berarti ini menunjukkan atas sebagian. Contoh, ba'du insan hayawan. Sebagian manusia itu adalah makhluk hidup. Ya. Yang terakhir adalah qadhiyah muhmalah. Qadhiyah muhmalah itu apa? Yang dia nggak punya sur. Nggak punya sur kul dan nggak punya sur ba'd. Ya. Contohnya apa? Al insan hayawan. Nah, sekarang kalau kita misalnya samakan atau kita lihat, ya di sini kan lafadznya kan fal ismu yu'rafu. Ya kan? Fal ismu yu'rafu. Di sini tidak ada sur seperti kayak kullu atau ba'du yang ada di lafadz kullu insan atau ba'du insan hayawan. Maka apa? Maka kalau kita pantaskan atau kita samakan di dalam kitab mantik ya, kan bahwasanya apa? La ibarah fal ismu yu'rafu itu masuk ke qadhiyah yang muhmalah. Karena dia nggak punya sur kan? Nah, berarti dia maksudnya qadhiyah muhmalah. Maka fal ismu yu'rafu itu apa? Itu adalah termasuk qadhiyah muhmalah. Nah, terus kan masih belum menjawab. Tadi kan dikatakan bahwasanya wal murad ba'duha la kulluha. Yang dimaksud dari fal ismu itu kan sebagiannya, bukan keseluruhannya. Lah, dari mana kok bisa tahu kok maksudnya itu adalah ba'du? Ya, karena apa? Karena ada kaidah kul muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Bahwasanya apa? Bahwasanya muhmalah, qadhiyah yang muhmalah yang tidak punya surkul atau ba'du, dia itu fi quwwatil juz'iyah. Dia itu adalah kuah itu kalau bukan kekuatan ya. Di sini itu ini salah satu bahasa mantik atau mustalah yang antum bisa temukan di mantik ya. Kubil kuah bil fi'li ya. Kuah di sini adalah punya potensi seperti qadhiyah juz'iyah, menunjukkan seperti yang qadhiyah juz'iyah ya. Jadi misalnya kita katakan al insanu hayawan yang mana dia itu qadhiyah mumalah, maka qadhiyah mumalah ini fi quwwatil juz'iyah. Dia seakan-akan punya potensi menunjukkan juz'iyah, ya kan? Maka sebenarnya al insan hayawan karena dia fi kuatil juz'iyah, dia muhmalah dan kuatil juz'iyah, maka apa? Maksudnya yang dimasukkan al insanu hayawan dia adalah ba'dul insan apa? Hayawan, ya. Maka sama kita samakan fal ismu yu'rafu di sini dia tidak ada surnya, tidak ada sur kul atau sur ba'du. Ya, maka di sini kan dia muhmalah dan kita ingat kaidahnya bahwasanya aqul muhmalah fi qawatil juz'iyah, bahwasanya muhmalah itu adalah qawatil juz'iyah, maka fal ismu yu'rafu maknanya adalah seakan-akan di mana ya, bukan ibarat fa ba'dul ismi yu'rafu. Gitu ya. Ya, makanya kenapa kok Hasyi bin aja mengatakan bahwasanya yang wal murad ba'duha la kulluha. Yang dimaksud di sini dari fal ismu yu'rafu itu adalah ba'dunya. Ya, ba'dul ismi yu'rafu bihadil alamat. Itu ya, bukan keseluruhannya. Nah, gitu ya. Maka seperti itu. Nah, lanjut. Kan fal ismi yu'rafu bil khafdi. Ya, sekarang bil khafdi. Ya.
Nah, bil khafdi di sini kan ada bil khafdi di sini itu baknya adalah ba usababiyah, ba yang bermakna sebab. Jadi kan ba itu kalau antum lihat di awamil Jurjani itu kan memang memiliki banyak sekali makna. Ada ilsok, ada isti'anah, ada musohabah, ada bak yang dorfiyah, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini baknya sebabiyah. Maksudnya apa? Bahwasanya isim diketahui sebab, ya, disebabkan dia dibaca jar. Nah, jadi baknya menunjukkan atas sebab. Maksudnya apa? Kita tahu atau kita mengetahui bahwasanya kalimat ini isim itu disebabkan karena khofat. Atau kita kalau bahasa lainnya jar, ya. Nah, khofat itu apa? Khofat itu adalah punya dua ta'rif. Yang pertama adalah al kasrah au ma yanubu anha jadi buhal amil fi akhir kalimah. Khofat itu adalah kasrah, ya, atau tanda, di sini ada alamah, tanda yang menggantikan kasrah. Apa kalau kita ngomong huruf apa i'rab jar, berarti apa? Ada kasrah, ada ya, ada fathah. Maka khofat ini adalah bisa nafsul kasrah karena kasrah di apa namanya tanda asal, ya. Yang kedua atau misalnya yang dua lain apa? Yaitu adalah fathah sama ya. Yang mana tanda ini itu ditarik oleh amir di akhir kalimat. Jadi tandanya itu adalah yang membuat muncul adalah tandanya itu tadi, yang mana ditarik oleh amilnya, ya, diiktidha oleh amilnya, bahasa seperti itu ya, di akhir kalimat. Atau dia itu adalah taghyirun maksus, ya, perubahan yang terkhusus. Yang mana perubahan ini khofat itu kan perubahan khusus kalau menurut tarif kedua, yang mana alamatnya kasrah au ma yanubu anha. Dan ini Anda bisa lihat di Kasyarah Al-Khafrawi. Nah, pertanyaannya, misalnya ada yang tanya, loh, kenapa kok bisa ada dua takrif? Kok di sini apa namanya ada yang mengatakan apa namanya kasroh, nafsul kasrohnya, kasroh itu sendiri atau pokoknya alamatul jarnya itu adalah khofat. Kok yang di bawah itu bukan alamatnya, bukan tandanya, tapi taghyirnya. Yang mana taghyirnya itu punya tanda khusus yaitu kasroh dan juga fathah dan juga ya. Kenapa kok bisa berbeda? Nah, jawabannya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di apa namanya di babul i'rab, ya, di babul i'rab, karena nanti i'rab itu nanti ini spill aja ya, mungkin biar antum tahu bahwasanya i'rab itu sebenarnya ada dua pengertian, ya tiga sih sebenarnya ya, tapi kalau misalnya kita tinjau dia itu adalah i'rab itu adalah amrun lafzi atau amrun maknawi. Nah, gitu ya. Itu ya saya spill seperti itu. Jadi kenapa kok di sini ada khilaf, dalam artian khilafnya adalah perbedaan ta'rif dari khofat itu sendiri. Sebenarnya nggak khofat juga, rofa itu juga akan kayak gitu. Ya, dan apa namanya nasab dan juga gitu ya. Nah, kemudian khofat ini sebenarnya adalah nama dari ulama Kufah, ya. Jadi indal kufin apa namanya itu disebut dengan khofat. Tapi kalau menurut Basro, ulama Basro itu adalah jer. Gitu ya. Jadi sama aja. Antum mau ngomong khofat, mau ngomong jer itu sama aja. Gitu ya. Ini hanya istilah atau ya istilah yang berbeda lah, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian wat tanwin. Ya tadi kan apa bil khofdi. Tuh kemudian yang kedua adalah wat tanwini. Nah, sebelum kita bahas tanwin itu apa sih tanwin? Ya kan antum sering dengar kata tanwin. Tapi apa arti tanwin itu? Tanwin itu adalah nunun sakinah, dan sebenarnya nanti ada kata-kata zaidah teman-teman sekalian ya. Nunun sakinah zaidah fi akhiril kalimah lafdzun la khatton. Nun sakinah yang dia itu tambahan. Ya, nun yang disukun yang dia itu tambahan. Fi akhiril kalimah berada di akhir kalimat. Cuman lafdzun secara pengucapan saja. La khatton tidak secara tulisan. Ya kan? Contoh ana misalnya nulis muslimun. Muslimun di sini kan ada tanwinnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau tulisan asal itu begini. Tulisan asal ya kalau kita mau tulis ya. Nah, muslimun seperti ini. Ya. Nah, tapi dia tanwin itu apa? Dia secara ucapan ada nunnya. Kan kalau antum ngomong muslimun, walaupun di sini nggak ada nunnya, tapi kan antum bilangnya mun. Ya kan gitu ya. Maka apa? Maka dia adalah nun sakinah yang di akhir kalimat secara pengucapan, tidak secara tulisan. Jadi nggak ditulis. Gitu ya. Nah, kemudian tanwin nanti teman-temanku sekalian dibagi 4. Sebenarnya nggak terhasil keempat ya. Ada yang bilang ada yang di alfa itu ada 6, ada yang lebih dari 6. Tapi yang ini yang mungkin yang lebih ke apa namanya? Untuk memudahkan aja pengetahuan ini Anda sebutkan 4 gitu ya. Yang pertama adalah tanwin tamkin. Tanwin tamkin di sini punya nama lain, ada yang apa namanya bisa disebut dengan tanwin tamakun atau tanwin amkinah ya. Apa tanwin tamkin itu? Tanwin tamkin adalah al-lahiq lil asma al-mu'rabah al-munsorifah ghairi apa namanya? Ghairi jamil muannats salim ya. Yang mana ini itu tanwin yang bertemu
kepada isim. Apakah seluruh isim? Tidak. Mu'rab. Ya. Apakah yang mu'rab? Tok tidak. Yang munsorifah yang bisa ditanwin. Ya. Yang mana selain jamak muannats salim. Ya. Nanti akan kita bahas. Nah, apa faedah dari tanwin tamkin? Adalah ala khifatil ismi wa tamakkunihi fi babil ismiyah. Ya, apa yaitu adalah adanya dalalah, ada penunjukan untuk menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan atas khifah, atas khifah. Khifah itu adalah ringan. Ringannya isim wa tamakkunihi fi babil ismiyah. Nah, ini biar nggak terlalu bingung. Nah, ini kita bahas dulu. Apa sih maksud dari faedah dari apa namanya? Faedah dari tanwin tamkin itu bagaimana sih maksudnya? Maksud dari faedah dari tamkin gini. Jadi isim itu kalau kita membagi dia secara i'rab dan bina itu dibagi dua. Ada namanya mutamakin dan ghair mutamakin. Apa? Mutamakin dan ghair mutamakin. Nah, mutamakin itu apa? Ma lam yushbihil harfa. Dia isim yang dia itu tidak serupa dengan huruf. Ya, atau nama lain dari mutamakin kita sangat familiar itu adalah mu'rab. Ya. Berarti apa kalau ghairu mutamakin? Ya, karena apa? Karena apa namanya? Malam yushbil harfa, ya. Dan ada kaidah bididdiha tu'raful asya, gitu ya. Dengan kita tahu kesebalikannya, maka kita dengan tahu sebaliknya kita akan tahu sesuatu tersebut. Maka apa? Maka kalau misalnya yang mutamakin atau yang mu'rab itu adalah isim yang tidak serupa dengan huruf, maka yang ghairu mutamakin dia yang serupa dengan huruf. Ya, serupa dengan apa? Serupa dengan huruf. Ya, ma asbahal harfa. Atau kita sebut dengan mabni. Jadi kalau misalnya isim tersebut punya kesamaan dengan huruf, disebut dengan mabni atau ghairu mutamakin. Tapi kalau dia nggak serupa dengan huruf, disebut dengan mutamakin atau disebut dengan mu'rab. Ya. Nah, kalau antum ada yang tanya, misalnya loh, kalau misalnya ada kemiripan, berarti kan tasbih di sini. Ya kan ada musyabbah, ada musyabbah bi, ada wajh musyabbah. Musyabbahnya adalah isim, musyabbah bihnya adalah huruf, dan wajh musyabbahnya apa? Ya kan? Kalau dia serupa dengan huruf, berarti dia kan punya arah kesamaannya. Apa kesamaan antara isim dengan huruf? Nah, ini nggak akan Anda bahas, tapi kalau antum mau yang tahu, itu nanti antum bisa lihat di Alfiyah Ibnu Aqil. Ya, di nadom yang berbunyi kasyabahil wat'iyyi ismai jitana wal maknawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kafti korin usilah. Nah, itu nanti antum bisa lihat tafsirnya di situ. Ya, jadi ada 4 wajh syabah. Kenapa kok isim itu bisa serupa dengan huruf? Nah, karena keserupaannya dia dengan huruf, maka dia menjadi mabni. Karena kan di alfiyah wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya kan? Setiap huruf itu mabni hukumnya. Ya kan? Karena apa? Karena di sini isim itu dia punya wajh syabah dengan huruf, yang mana huruf itu mabni, maka isim juga mabni nanti. Kan? Ya, gitu ya. Jadi, kalau antum tanya kenapa kok isim bisa mabni? Karena apa? Karena dia punya keserupaan dengan huruf. Keserupaannya dari segi apa? Antum lihat sendiri nanti di kitab Alfiyah. Ya. Nah, untuk yang mutamakin itu terbagi menjadi dua, kan tidak serupa dengan huruf. Nah, tidak serupa dengan huruf itu dibagi dua. Ada yang ghairu amkan dan amkan. Ya, mutamakin itu bahasanya kedudukan ya. Ya, bahasanya seperti itu, bahasa gampang ya. Ya, bahasanya seperti itu. Ghairu amkan. Ya, amkan dan ghairu amkan. Yang ghairu amkan dulu. Ghairu amkan apa? Ma asbahal fi'lah. Tadi kan dikatakan kalau misalnya serupa dengan huruf maka mabni atau ghairu mutamakin. Nah, ini enggak serupa dengan huruf, maka mu'rab atau mutamakin. Ya, tapi kalau misalnya dia enggak serupa dengan huruf tapi punya kesamaan dengan fi'il, maka apa? Maka dia disebut dengan ghairu amkan. Ya, atau nama lainnya kita sering dengan ghairu munsharif atau isim layan sharif. Gitu ya. Nah, apa keserupaannya dengan fi'il ya? Nanti antum bisa tinggal lihat. Kan nanti mungkin kita akan jelaskan juga ya, insya Allah. Atau antum mau lihat sendiri, nanti kan di kitab-kitab yang lebih tinggi dari jurumiyah ada al-ilal atisa. Ya, intinya ada intinya ada 9 ilat. Ya, 9 ilat isim itu nanti yang dia tidak tertanwin, tidak bisa ditanwin. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang amkan apa? Malam yusfil fi'lah. Jadi apa? Dia itu tidak serupa dengan huruf dan tidak juga serupa dengan fi'il. Ya kan? Atau kita sebut dengan munsorif. Dengan apa? Munsorif. Contoh Zaidun, kemudian Muslimun. Nah, di sini amkan kan dia kan isim tafdhil, berarti kan lebih memungkinkan. Jadi kedudukan isimnya itu yang paling sempurna. Karena apa? Dia murni isim, dalam artian adalah dia tidak punya keserupaan dengan huruf dan tidak punya keserupaan dengan fi'il. Nah, kembali ke pembahasan awal,
apa fungsi dari tanwin tamkin ini? Jadi tanwin tamkin itu menunjukkan bahwasanya isim ini mutamakin. Nah, bahasa gampangnya seperti itu. Menunjukkan isim ini dia mutamakin dan dia mutamakin amkan. Gitu ya. Benar-benar menduduki kedudukan isimnya itu sangat sempurna. Gitu loh, ya. Dia tidak punya keserupaan dengan huruf, nggak punya keserupaan dengan fiil. Ya. Kalau dia keserupaan dengan huruf maka langsung mabni. Ya kan? Kalau yang dia kesukaan dengan nggak serupa dengan huruf memang mu'rab, tapi kalau punya keserupan dengan fiil dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin, dia kan gitu. Maka balikauni lam yushbil harfa fabunya walal fi'la fayumna'u minas sarfi, ya kan? Karena apa? Karena dia itu tidak serupa dengan huruf. Kalau serupa dengan huruf maka bisa dimabni, kalau dan tidak bisa tidak serupa dengan fiil. Kalau dia serupa dengan fiil maka dia yamna'u anis sarf, ya kan? Dia akan mamnu anis sarf, akan dicegah atau tidak bisa di sorf, di tanwin, bahasa seperti itu ya. Ya, makanya tanwin ini telah menunjukkan bahwasanya isim ini menunjukkan dia mu'rab yang amkan, ya, mutamakin amkan, mu'rab yang munsorif. Ya kan, makanya di sini jelas disebutkan bahwasanya tanwin ini bertemu dengan isim mu'rab yang munsorif. Gitu ya. Yang kedua, tankir. Tanwin tankir. Tankir itu kan dari nakaro yunakiru, menakirohkan. Maksudnya apa? Allahik li ba'dil asma al mabniyah. Loh, tadi antum bilang kalau misalnya isim itu kalau misalnya serupa dengan huruf itu kan mabni. Dan mabni itu hukumnya ya berarti kan tidak dikena mu'rab, tidak kena i'rab lah. Kok ini bisa kemasukan tanwin? Nah, kita harus tahu apa fungsinya. Farqan baina nakiratiha. Ya, ma'rifatiha wa nakiratiha. Ya, untuk membedakan antara makrifat dan nakirahnya isim tersebut. Ya, famanuwina minha kana nakirah. Ya, apa? Kalau misalnya dia itu tanwin, yang isim mabni tadi itu tanwin, maka dia nakirah. Wa malam yunawan kana makrifah. Kalau misalnya isim tersebut itu ditanwin, tidak ditanwin, maaf, itu adalah makrifat. Ya, misal gini. Kalau misalnya antum di lafadz sibaweh ya. Sibaweh. Nah, sibaweh ini kalau misalnya antum tidak kasih tanwin, misalnya isibawahi gitu ya. Maka apa? Ini adalah sibaweh yang terkhusus, ya. Misalnya adalah Imam Sibaweh yang punya kitab nahwu itu ya. Nah, idza arata syakhsun muayyanan, ya. Ketika memang antum bermaksud untuk terhadap seseorang yang memang terkhusus, bukan seseorang yang umum gitu ya. Kalau sibawai kan berarti antum bermaksud umum. Ya pokoknya siapa yang namanya sibawai ya berarti itu yang tak panggil. Misal seperti itu ya. Nah, atau nanti juga bisa dikiaskan nanti di isim fi'il. Contoh soh. Soh itu kan artinya uskut, diam. Nah, kalau misalnya soh ya, soh itu dia makrifat dalam artian adalah dia tidak ditanwin, ya kan? Maka apa? Maka dia itu kan menunjukkan makrifat. Maka apa? Uskut anil kalam alladzi takallamta. Maka apa? Diamnya itu adalah diam kan pasti kan dari ucapan, ya kan? Diamnya dari ucapan apa? Dari ucapan yang kamu ucapkan, ya kan? Karena dia makrifat. Kalau antum kasih tanwinnya, maka uskut an ai kalam. Umum kan? Ya kan? Berarti apa? Berarti kalau antum ngomong sohin, berarti apa? Dia itu pengen apa? Dia itu pengen kamu itu diam dari ucapan apapun, gitu ya. Nah, dia harus bisa dibedakan ya antara tanwin tamkin dan tanwin tankir. Yang mana tamkin itu menunjukkan atas bahwasanya isim itu adalah mutamakin amkan, ya. Kalau yang ini dia itu adalah menunjukkan masuk ke fi'il mabni yang farqan baina nakiratiha wa ma'rifatiha, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tanwin muqabalah. Apa alaik di jamil muannats salim, ya. Jadi tanwin yang berada di jamak muannats salim disebut dengan apa? Disebut dengan tanwin muqabalah. Nah, kenapa kok disebut dengan tanwin muqabalah? Sumya bidzalika li annahum ja'aluhu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkari salim. Ini Anda bisa lihat di Hasyiah Abu Najah bahwasanya apa? Kenapa kok disebut dengan tanwin muqabalah? Karena ulama itu menjadikan tanwin muqabalah itu menjadi perbandingan dari nun jamak mudzakkar salim. Gini, kalau antum misalnya kita lihat ya. Jadi misalnya ada kata-kata muslimun. Muslimun ini kita bisa jadikan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Kalau misalnya kita muslimun, kita mau jadikan jamak mudzakkar salim, maka apa? Maka kita tambahkan wawu ketika rafa atau ketika nasab dan jar kita tambah iya.
Ya kan? Maka di sini misalnya jadikan rofa muslimun, ya, di sini ada wawunya. Nah, tapi ingat bahwasanya apa? Bahwasanya muslimun itu kan di mufradnya ada tanwin. Ya kan ada tanwin. Nah, maka ini juga ke bawah muslimun. Nah, di sini ada ini muslimu. Nah, ya. Jadi nunnya itu, ya. Jadi bahasa itu bawaannya. Gitu ya, bahasa ini bawaannya. Nah, ini bahasa saja, tapi bukan sebenarnya bawaannya gitu ya. Nanti kita bahas di bawah, ya. Nah, kalau misalnya kita jadikan jamak muannats salim, itu maka kita akan menambahkan alif dan taknya. Karena alif dan tak dalam jamak muannats salim itu adalah menunjukkan atas jamaknya, jamak muannats, ya. Maka apa? Maka di sini muslimun tambahi alif dan tak, maka jadi muslimat. Nah, di sini kita tahu bahwasanya jamak mudzakkar salim tanda jamaknya adalah wawunya. Ya, tanda jamaknya adalah wawunya. Sedangkan kalau misalnya jamak muannats salim tanda jamaknya ada alif dan ta. Maka di sini sudah pas perbandingannya. Yang jamak mudzakkar salim punya alamatul jam'i berupa wawu, yang ini jamak muannats salim dia punya alamat jamaknya yang mana itu adalah alif dan ta, sudah ada perbandingannya. Tapi kan di sini kan muslimun ada nun di sini. Yang mana itu adalah bawaan dari tanwinnya. Bahasanya seperti itu ya. Nah, sedangkan di sini kan belum ada. Maka di sini tanwinnya di sini kita tambahkan muslimatun, yang mana tanwinnya ini dalam menjadi muqabalah perbandingan dari apa? Nun jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu punya tanwin ya, atau punya nun yang dia itu apa namanya, yang dia itu bahasanya, saya ngomong bahasanya ya, adalah bawaan dari mufradnya seperti itu. Maka di sini juga, maka apa, ini adalah untuk membandingkan antara nunnya jamak mudzakkar salim yang ada di sini, maka apa perbandingannya adalah tanwin yang ada di jamak muannats salim. Nah, sekarang ana bawakan iskal ya. Kalau misalnya kita katakan, bahwasanya muslimuna ya, itu nunnya itu bawaan dari mufradnya, ya kan, dan tanwin itu tidak bertemu dengan al, ya kan. Contoh misalnya gini, ada lafadz muslimun. Muslimun kalau misalnya dia itu nggak ada al, berarti kan muslimun, ya kan. Kalau misalnya ada al, bagaimana? Kan ada al ya, berarti muslim, nggak ada tanwinnya, maka tanwin ini coret, nggak ada, ya kan gitu ya. Nah, tapi ada iskal. Kama araf nabi anal alifi wal lam wa tanwin la yajtami'an fi ismin wahid, lakin kaifa bilafdi al muslimun. Misalnya ini masalan wa nun huna tanwin, ya kan. Kalau kita bahasakan atau kita anggap bahwasanya nun ini adalah bawaan dari tanwin yang diisi mufrad, dan tanwin itu tidak bisa bertemu dengan Allah, kok bisa bahkan di Al-Qur'an apa namanya, di banyak kitab itu apa, ada lafaz al muslimuna, ya, ada nunnya itu loh. Padahal kan al itu kan nggak mungkin bertemu dengan tanwin, gitu ya. Nah, maka jawabannya apa? Maka jawabannya nun di sini bukan nafsut tanwin, bukan tanwin itu sendiri, tapi apa? Tapi iwadun ani tanwin. Makanya tadi Ana bilang bahwa ini bahasanya, ya, bahasanya bawaan, tapi sebenarnya bukan bawaan, tapi dia adalah iwadun ani tanwin walaisa nafsut tanwin. Ya, walaisa nafsut tanwin. Dia bukan tanwin itu sendiri, tapi apa? Dia adalah pengganti dari apa? Dari tanwin yang ada di isi mufrad, ya, yang mana di sini juga ada gantinya dari isi mufrad itu tadi. Nah, seperti itu. Lah, pertanyaannya kok boleh dia itu bertemu dengan al, ya. Kalau tanwin, kita ngomong tanwin ya, itu kan nggak boleh bertemu dengan apa? Nggak boleh bertemu dengan al. Lah, kok ini kok boleh, ya? Jawabannya adalah karena ini adalah hanya iwat saja, ya kan, hanya iwat saja, dan iwat itu tidak harus sama dengan muawwad fi kulli nahiyah, di setiap hal, gitu ya. Jadi karena dia itu bukan nafsu tanwin, bukan tanwin itu sendiri, tapi dia adalah hanya pengganti dari tanwin, maka apa? Maka dia itu tidak tidak harus sama banget, gitu ya. Jadi muawwad iwat dan ma'wud atau muawwad itu tidak harus sama, ya, tidak harus sama fi kulli nahiyah, begitu ya. Nah, nanti juga ada kaidah yang menguatkan ma fi hukmi syai' laisa kasyai'. Sesuatu yang berada di hukum sesuatu tidak seperti sesuatu tersebut, ya. Sesuatu kalau misalnya dia itu seperti hukum misalnya tanwin dan nun yang pengganti tanwin, ya ini memang berada di hukum tanwin, tapi intinya dia nggak sama dong dengan tanwinnya, gitu loh, ya, nggak sama dengan tanwinnya.
Gitu ya. Maka di sini jaza ijtima'uhu mamtana ijtima'uhu ma'a aslihi. Maka apa? Karena dia hanya menjadi pengganti dari tanwin, bukan tanwin itu sendiri, maka apa? Maka dia boleh bertemu dengan apa yang terlarang, dia itu sesuatu tadi berkumpul dengan yang asalnya. Yang asalnya tanwin itu nggak bisa bertemu dengan al, tapi karena dia itu hanya iwat anit tanwin, bukan nafsut tanwin, maka apa? Maka nanti boleh. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah jangan langsung dijawab. Loh, ini bagian ini jawab dulu bahwasanya nun di jamak mudzakkar salim itu bukan apa namanya tanwin nafsu tanwin yang dibawa dari mufradnya, tapi iwadun anit tanwin. Ya, iwadun anit tanwin. Meskipun nanti sebenarnya ada khilaf apakah dia iwadun anit tanwin atau iwadun anil harakah, tapi itu ya untuk nanti aja lah. Kemudian yang keempat adalah tanwin iwat. Iwat itu kan pengganti. Nah, pengganti kan pasti ada yang diganti, ya kan? Maka nanti tanwin iwat itu terbagi menjadi tiga. Ada yang iwat anil jumlah awil jumal, mengganti satu jumlah atau banyak jumlah. Apa yang dia itu yang iwat anil jumlah? Al-lahikli ya, iwadun amma tudofu ilaihi. Jadi apa? Dia akan menggantikan apa yang bertemu dengan tanwin tersebut, bertemu dengan lafaz id, yang mana tanwin tersebut mengganti dari apa? Dari mudhof ilaihnya. Ya, jadi mudhof ilaihnya, betul. Jadi itu apa namanya? Ada mudhof ilaihnya. Nah, mudhof ilaihnya itu akan diganti oleh tanwin tersebut. Contoh misalnya di Al-Qur'an ada yauma idzin, atau juga nanti ada lafaz ihina idzin. Nah, asal katanya gimana? Wal aslu yauma idzkana kada, atau wahina idzkana kada. Ya, gitu ya. Asalnya seperti itu. Kada ini dalam artian bukan kada harus ada lafaz kada, bukan, tapi tergantung siaknya. Misalnya idkana kada. Jadi kada itu kan artinya begini. Ya, ketika ada begini gitu. Bahasanya seperti itu ya. Idkana kada. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah iwat anil kalimah. Menjadi iwat dari satu kalimat. Apa? Maka ini dia adalah tanwin kul wa ba'du, tanwin yang bertemu lafaz kul dan ba'du. Contoh di Al-Qur'an, kul kullu ya'malu ala syakilati. Ya. Katakanlah bahwasanya setiap ya apa namanya? Itu beramal sesuai dengan syakilati. Syakilati ay alaniyati, ya. Seperti itu. Dan sini kan kul artinya kan keseluruhan, semua. Ya kan, semua apa? Pertanyaannya semua apa? Gitu ya. Maka nanti ditakdirkan kullu insan. Nah, di sini lafaz insan ini tidak disebutkan. Ya, mengganti, maka di sini diganti dengan apa? Diganti dengan tanwinnya. Gitu ya. Jadi kalimatnya dihilangkan, digantikan dengan apa? Nah, ini digantikan dengan tanwin. Kemudian yang kedua, bisa juga ba'du. Contoh, wa faddalna ba'dun nabiyyina ala ba'din. Ya. Ya, apa namanya? Kami memuliakan sebagian nabi atas sebagian yang lainnya. Jadi Allah itu memuliakan sebagian nabi atas sebagian yang lainnya. Nah, ala batin di sini kan ada tanwinnya, ya kan? Padahal kan ba'du ini sudah makul, ini kan termasuk yang dia itu harus mudhof kepada kalimat yang lainnya, kan begitu. Nah, untuk menggantikan mudhof ilaihnya itu apa? Ini ala ba'dihim diganti dengan apa? Diganti dengan tanwin. Maka sebenarnya ada ala ba'dihim. Ya maksudnya ba'dun nabiyyin maksudnya. Ya. Di ala ba'dihim ya, gitu ya. Jadi ada haknya ini. Haknya ini kembali ke nabi, gitu ya. Kemudian iwadun an harf. Tadi kan ada iwat anil jumlah, kemudian ada iwat anil kalimah. Nah, sekarang ada iwat an harf, ya, iwat dari huruf, ya. Maksudnya gimana? Allah haiklil jumu al mu'tallah al atiyah ala wazni fawail. Jadi apa? Tanwinnya ini dia tanwin yang dia itu bertemu dengan jamak yang mu'tal, yang mana mengikuti wazan fawail. Ya, mengikuti wazan fawail. Contoh jawarin, kemudian huwasin, wa qawadin, yang mana tanwin ini bertemu di halatul raf'i wal jarri, ya. Jadi kan huwasin jawarin kan aslinya jawariyu, ya. Ya, jawariyu. Nah, di sini tanwinnya itu adalah tidak disebutkan atau dibuang, ya. Biasanya seperti itu ya, tidak ada, digantikan dengan tanwinnya tersebut. Ya, tapi ini hanya di dua keadaan saja, halatul raf'i dan halatul jarri. Ya, halatul raf'i gimana? Dia nanti akan menjadi akan ada tampak hurufnya.
Ya, akan tampak contoh misalnya ro'a itu jawarian. Langsung kelihatan ya di situ. Dan di situ apa namanya tanwinnya kalau misalnya ro'a itu jawarian misalnya itu ya, maka ini jawari ini nanti itu tanwinnya tanwin tamkin. Gitu ya. Nah, begitu itu adalah tanda atau alamat kedua dari isim. Ya. Kemudian alamat ketiganya apa? Dukhulul alifi walam. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, hal dukhulu guna bil fi'li? Apakah alif dan lam di sini itu adalah benar-benar harus masuk? Ya, bil fi'li ini nanti antum bisa ketemu banyak sekali mustalahat, dalam artian adalah banyak istilah bil fi'li bil quwwah. Dan nanti di mantik ya, juga ada juga sebagian di fikih juga ada ya gitu ya. Jadi ada mustalah namanya bil fi'li wal bil quwwah. Bil fi'li apa? Secara benar-benar tahakkuk, benar-benar terwujud. Ya benar-benar terjadi. Kalau bil quwwah itu artinya potensi. Ya, berarti apa? Apakah masuknya alif dan lam itu di sini benar-benar harus tahakkuk, harus benar-benar terjadi atau enggak? Ya kan? Nah, jawabannya tidak. Al murad minhu sihhatud dukhul. Bahwasanya apa? Isim itu tandanya, salah satu tandanya adalah apa? Yaitu adalah sahnya atau bisanya masuknya alif dan lam kepada isim tersebut. Maka faddukhulu huna bil quwwah. Maka dukhulnya atau masuknya alif dan lam di sini bukan dia adalah apa dukhul bil fi'li, tapi dukhul bil quwwah. Apa? Ada potensi ya isim itu bisa kemasukan al. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah al-alif walam. Begini. Nanti kalau antum lihat di Hasyiah pun aja dijelaskan bahwasanya al-aula wa dukhulu al liyakuna jarian al qaidah min annal kalima allati ala harfaini yuntaqu bilafdiha. Ya, yuntaqu bilafdiha atau tuntaqu bilafdiha. Tuntaqu bilafdiha. Ya. Jadi di Hasyiah pun aja dijelaskan yang lebih utama itu Syekh Ibnu Ajurum itu mengatakan wa dukhulu al. Jadi kan wa dukhuli alifi walam. Sebenarnya yang lebih pas kalau menurut Hasyiah pun aja adalah wadukhuli al. Loh, kenapa kok beliau mengatakan seperti itu? Karena liyakuna jarian, supaya mengikuti kaidah. Ya, kalau kaidah apa kaidahnya? Annal kalimah allati ala harfaini yuntuntaku bilaf dia. Bahwasanya kalimat yang mana kalimat tersebut itu dia tersusun dari dua huruf, maka dia itu tuntaku bilaf dia. Dia akan disebutkan secara lafadznya. Gini, tak contohkan yang lain. Gini, contoh misalnya min. Min ini kan kalimat. Dan dia tersusun dari dua huruf. Mim dan nun. Kalau misalnya tersusun dari dua huruf, maka apa? Maka nanti dia itu dituntok, diucapkan secara lafadznya. Berarti apa? Kita ngomongnya mim, bukan ngomong al-mim wa nun. Ya. Contoh kayak misalnya al di sini. Berarti al di sini sesuai dengan yang di Hasyiah pun aja, maka sebenarnya al sebenarnya ngomongnya, bukan alif wan walam. Contoh misalnya ila. Contoh misalnya apa? Fi. Fi itu tersusun dari fa sama ya. Maka ngomongnya bukan alfa wal ya, tapi fi. Gitu loh. Ya kan? Nah, di sini kata Syekh Moja harusnya sebenarnya yang lebih utama adalah kita ngomongin dukhulu al, bukan dukhulu alifi wal lam. Gitu loh. Nah, terus kenapa kok Ibnu Ajurum itu mengatakan dukhulu alifi wal lam? Nah, ada jawabannya. Gini, nanti Anda bisa ketemu jawabannya di Alfiyah Ibnu Aqil, ya. Apa di Alfiyah Ibnu Aqil dikatakan bahwasanya menurut Imam Sibaweh bahwasanya al kan ada hamzahnya. Hamzahnya itu hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal itu ujtulibat lin nutqi bisarkin. Yang mana hamzah wasal itu didatangkan untuk apa? Untuk mengucapkan sesuatu yang sakin. Kan lamnya ini kan sukun. Ya kan, dan sukun nggak bisa dituntok. Ya maka harus ada yang membantu. Gitu bahasanya gitu ya. Ada yang membantu gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Imam Khalil itu hamzah di sini adalah hamzah kotok. Bahasanya adalah kalau bahasa Jawa ini balungan kalimat. Apa? Ya dia sudah kesatuan kalimat itu sendiri. Gitu ya. Maka ini mungkin yumkinu annal musannif yatba'u madzhab Sibawayh. Maka apa? Maka di sini Ibnu Ajurum kemungkinan adalah beliau mengikuti mazhabnya Imam Sibawayh. Yang mana Imam Sibawayh mengatakan bahwasanya hamzahnya itu hamzah wasol. Ya kan? Ya berarti kan tambahan dalam artian adalah dia itu nggak bisa, dia hanya membantu huruf sakin saja. Maka hakikatnya dia satu huruf. Yang mana kalau satu huruf maka nanti dituntoknya bukan seperti tuntoku bilal diha. Tapi apa ya memang dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan seperti ini. Misalnya alif lam ya. Kalau misalnya kita mengikuti madzhab Sibawayh maka ya kita mengatakannya alif wal lam. Kalau mengikuti madzhab Imam Khalil
Ya maka apa? Maka nanti itu kita ngomongnya al. Karena dia udah huruf. Gitu ya. Jadi itu iskalnya. Jadi bisa dipahami ya bahwasanya di situ memang ada perbedaan pendapat bahwasanya al di situ apakah hamzahnya itu hamzah qadha atau hamzah wasol. Kalau hamzah qadha berarti sudah hakikinya seperti itu, asalnya seperti itu. Tapi kalau hamzah wasol berarti hamzah wasol cuma zaidah untuk membantu supaya huruf sakin itu bisa diucapkan. Ya, bisa diucapkan gitu ya. Kemudian wa hurufil khafdi terakhir ya. Huruf khafd. Ya, huruf khafd. Nah, huruf jar atau bahasanya kita kalau kita ngomong dalam Basra ya. Soal ada pertanyaan nih. Limadha dzakara al-musannif huruf al-khafd fil muqaddimah ma'a annahu dzakara hadhil hurufa fi ba'dil mahfudhat fi babil mahfudhat atau mahfudhatil asma. Ini pertanyaannya. Kenapa Syekh Ibnu Ajurum menyebutkan huruf-huruf jar ini di muqaddimah? Muqaddimah itu maksudnya ya al-kalamu wa lafdzul murakabul mufidu bil waqti. Kan di situ kan disebutkan kan. Nah, di muqaddimah padahal Syekh Ibnu Ajurum itu juga akan menyebutkan huruf-huruf ini di bab mahfudzatil asma. Ya, Anda bisa lihat di bab mahfudzatil asma di mana di bab mahfudzatil asma itu kan bab apa namanya huruf apa isim-isim yang dibaca jar. Ya kan? Nah, di situ itu kan bab terakhir, ya kan? Antum bisa lihat tadi bab terakhir, antum buka matanya sendiri di bab itu huruf-hurufnya disebutkan lagi gitu loh. Pertanyaannya kenapa kok Syekh Ibnu Ajurum itu menyebutkan 2 kali, ya kan? Di muqaddimah disebutkan huruf-huruf ini, di bab terakhir itu disebutkan. Kenapa kok beliau enggak mengatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa tukhdi alifi wa lami wa hurufil khafdi bas, ya kan? Tanpa harus menyebutkan huruf-huruf khafd semuanya. Ya, wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubah dan seterusnya. Ya, wa rubah dan seterusnya. Nah, kenapa? Nah, ini ada jawaban dari guru ana Abu Yasid Ramadan itu mengatakan bahwa liyadulla ala anna al-kalima al-waqi'a ala hadhil huruf ismun. Gini, ada 2 arah yang berbeda dalam artian penjelasannya yang berbeda. Kalau misalnya Ibnu Ajurum menyebutkan huruf ini di awal, itu fungsinya atau tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menunjukkan bahwasanya kalimat yang dia itu kena atau jatuh setelah huruf ini dia kalimat isim. Ya. Kalau yang di huruf jar gimana? Menunjukkan bahwasanya intinya adalah madkhulnya atau isim atau isim yang jatuh setelah huruf-huruf ini itu dibaca jar. Gitu ya. Jadi pembahasannya berbeda. Jadi tujuannya berbeda. Kalau tujuan yang awal itu adalah menunjukkan bahwasanya kalimat yang memang kena dengan huruf-huruf ini adalah kalimat isim. Kalau di bab mahfudhat adalah bahwasanya kalimat yang dia itu jatuh atau isim yang dia jatuh dalam huruf-huruf ini disebut itu dia akan dibaca jar. Gitu ya, dibaca khafd. Nah, ini ya. Ini mungkin antum-antum yang mau belan gitu. Ada yang bertanya, "Loh, kenapa ya kok disebut di awal? Kenapa padahal nanti disebut juga di akhir? Kenapa nggak disebutkan wa hurufil khafdi bas? Langsung wal fi'lu yurafu." Gitu. Nah, maka kesimpulannya berarti apa? Alamat isim itu ada 4. Yang mana kalau disimpulkan, ditalkhiskan, yang 2 alamat itu berada di belakang isim maksudnya. Yang kedua berada di awal. Yang di belakang apa? Khafd dan tanwin. Ya kan? Dibaca khafd kan misalnya minal masjid. Kan minal masjidi. Ya kan? Minal masjidi. Ya. Bacaan jarnya atau i'rabnya kan di belakang. D-nya itu. Atau tanwin. Contoh Zaidun. Loh, Zaidun kan tanwinnya di belakang. Ya kan? Yang di awal apa? Yaitu al. Contoh al-muslimu. Nah, tandanya sudah di depan. Atau hurufil khafdi di depan. Minal masjidi. B-nya di depan. Nah, ada pertanyaan nih. Misalnya antum misalnya Isung tanya, "Ustaz, kenapa?" Ya, kalau dibahasakan Arab gini, limaza akasa at-tartib at-tabi'i wa ayatakallama awalan ala ma yadkhulu fil awal wa akhiran ma yadkhulu fil akhir. Gini. Kalau secara logika, kalau kita mau main logika ya bahasanya gitu ya. Kenapa kok Syekh Ibnu Ajurum itu menyebutkan dalam kitabnya itu alamat-alamat yang di belakang duluan baru alamat yang di awal. Kan seharusnya kalau misalnya yang lebih pas adalah menyebutkan alamat yang berada di awal baru menyebutkan alamat di akhir. Berarti kalau di sini seharusnya beliau menyebutkan apa? Fal ismu yurafu bil alifi wal lami bi dukhuli alifi wal lami wa dukhuli hurufil khafdi baru apa? Wa bil khafdi wa tanwin.
Tapi kenapa kok beliau di kitabnya itu justru fal ismi yu'rafu bil khafdi wa tanwini, yang mana khafd dan tanwin itu adalah alamat isim iya, tapi di belakang, ya kan? Seharusnya kan lebih afdolnya kan kalau misalnya kita mau ngomong baiknya adalah ya dia kita kalau ngomongnya itu adalah yang duluan dulu, yang di depan dulu, baru yang di belakang, ya. Jadi kan ini mengakasa at-tartib at-tabi. Tartib tabi itu apa? Ketika kita mau ngomong duluan sesuatu yang jatuh atau masuk di awal, dan nanti kita akan ngomong sesuatu yang di akhir. Tapi ini diakas, dibalik gitu loh. Dibalik. Kenapa kok beliau itu membicarakan tentang alamat yang jatuh ke dalam yang di akhir dulu, baru yang di awal. Nah, nanti dijawab di syarah Syekh Khalid itu lituril kalam ala hurufil khafdi. Karena apa? Karena beliau mau menunjukkan atau mentawilkan adalah mentafsir tentang hurufil khafd. Ya kan? Tadi kan beliau kan untuk menunjukkan membahas tentang hurufil khafd. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kenapa kok ditaruh di awal hurufil khafd, karena pengen ngasih tahu bahwasanya kalimat yang dia kemasukan huruf-huruf jari sini adalah isim, ya kan? Nah, sedangkan huruf khafd itu kan banyak. Ya kan, ada banyak kan, karena dia itu tulul kalam tentang huruf jar itu panjang, maka diakhirkan, dikuatkan di hasyabun ajanya li anna adatahum taktimu ma yuqillu al kalamu alaihi al yaqilul kalamu alaihi. Karena adatnya mereka itu adalah adatnya para ulama itu mendahulukan sesuatu yang memang sedikit kalamnya, ya kan? Jadi dahulukan yang sedikit dulu, baru ngomong yang banyak, gitu ya. Jadi yang ringkas-ringkas dulu bahasanya gitu ya, baru yang panjang-panjang di belakang, nah gitu loh ya. Jadi memang takdim wa ta'khir itu ada sebabnya teman-temanku sekalian. Ya, nanti antum bisa pelajari sendirilah seperti itu ya. Nah, begitu aja teman-temanku sekalian yang insya Allah Ana sampaikan di sini. Ya mohon maaf karena Ana kiranya pada awalnya ini pembahasan tentang alamat isim itu akan panjang, tapi ternyata nggak terlalu panjang dengan yang kemarin pertemuan ketiga. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, akan membahas tentang alamatul fi'li dan alamatul harfi, dan juga mungkin supaya agak lebih panjang kita akan bahas tentang bab i'rab. Dan terutama pertanyaan tadi, kenapa kok khafd itu pertanyaannya tarif itu bisa dia adalah kasroh, nafsul kasroh, dan alamat-alamat jar, atau malah kenapa kok dia taghiru maksus, kenapa kok ada dua takrif yang berbeda. Nah, insya Allah begitu. Walau alam bisawab. Jika ada salahnya itu dari saya, jika ada benernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.